Shalom semuanya, senang bertemu dengan kalian semua. Walaupun secara online, tapi tentunya tidak membatasi kuasa dan hadirat Tuhan untuk bekerja dalam hidup setiap kita. Kami berdoa di tengah pandemi ini, kita semakin sungguh-sungguh untuk mencari dan mengenal Tuhan lebih lagi. Dan kita bangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, tinggalkan dosa dan kejar kekudusan. Sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, mari ambil sikap yang terbaik untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam penyembahan. Mari sama-sama kita mau berdoa. Mari kita satukan hati. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan kami percaya bukan karena kuat gagah kami, tapi Engkau Tuhan yang selalu ada untuk setiap kehidupan kami. Dan kami percaya pada saat hari ini Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena kami tahu Tuhan kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami boleh berbeda tempat, tapi kami percaya Engkau Allah yang maha hadir. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami datang, kami bawa dengan segala kerinduan Tuhan, untuk kami boleh memuji, memuliakan, bahkan bersorak untuk nama-Mu Tuhan. Layakkan setiap hati kami Tuhan. Suci kuduskan kami, sehingga penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami undang Engkau masuk dalam hadirat kami. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Saat kami datang menyembah Tuhan, kami jumpai kekudusan-Mu, karena Engkau yang melayakkan setiap kehidupan kami. Kami sembah Tuhan. Mari sama-sama datang. Kami rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau. Karena tiada Allah yang layak kami sembah selain nama Yesus. Mari sama-sama angkat pujian ini. Katakan bersama saat sekali lagi katakan saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami Tuhan memuji, saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat
angkat pujian ini sekali lagi. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atasku. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah, sama-sama. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat kami memuji Engkau, Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang, ku pandang kekudusan-Mu. saat ku Sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, Ku pujimu, ku rasakan kehadiran. sekali lagi katakan, ku angkat hatiku, ku pandang. pandang kekudusan-Mu. Ini hati kami, Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat hati kami, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami datang menyembah. Mari sama-sama sembah Tuhan. Angkat suaramu, Kau yang mari layak rasakan disembah Tuhan. hadirat-Nya. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Engkau yang layak disembah, segala pujian kami Tuhan. Biarlah yang di hadapan-Mu. layak kami sembah.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau mulia, Kau terhebat Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Bawa kami lebih dekat Tuhan. Bawa kami lebih dekat Tuhan. Kuasa-Mu sempurna. Roh Kudus-Mu mengalir, mengalir, dan mengalir Tuhan. Yes, thank you Lord. Thank you Jesus. Sembah Dia, sembah Dia Tuhan. Ya Allah yang luar biasa. Kau Allah yang hebat. Mari sama-sama kami percaya berapapun orang yang hadir, berapapun manusia yang rindu, Kau tetap hadir Tuhan. Hadirat-Mu tetap nyata. Mari sama-sama teman-teman, kita mau meluangkan 1 menit, 2 menit untuk benar-benar larut dalam hadirat-Nya Tuhan Yesus. Larut kita benar-benar menyembah. Kita benar-benar menyembah Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Meskipun kita berada tidak dalam satu ruangan sekalipun, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir Tuhan. Roh Kudus-Mu turun di tempat kami Tuhan. Roh Kudus-Mu turun di tempat teman-teman kami Tuhan, di rumah masing-masing Bapa. Kami percaya Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Tetap katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Engkau yang layak disembah Tuhan. Mari sama-sama kita tetap mau menyembah. Tetap dalam keadaan menyembah. Menyembah dan menyembah mengalir. Biarlah suasana mengalir, mengalir. Roh Kudus mengalir. Roh Kudus mengalir Tuhan. Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang layak disembah Tuhan. Kami mau Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah di saat di tengah pandemi ini Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tetap percaya bahwa rencana-Mu adalah rencana yang terbaik bagi setiap kami. Kami mau Tuhan bawa penyembahan kami lebih dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau yang layak disembah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Biarlah kami menikmati kasih-Mu saja, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sama-sama kita mau katakan hadirat-Mu Tuhan. Ku
rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Thank you Lord. Mari sama-sama kita mau nyanyikan dari awal. Indah ku berhadapan dengan Engkau Tuhan, berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku, menikmati Tuhan. Oh Yesus, nikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sekali lagi kita mau katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Hadirat-Mu sungguh nyata dimanapun tempat kami berada. Kami tahu Tuhan Engkau tetap hadir Tuhan. Berapa banyak orang yang hadir juga Tuhan, kami tahu Engkau tetap hadir Bapa. Ini setiap kerinduan kami Tuhan, ini setiap kerinduan kami. Mari sama-sama teman-teman dimanapun Engkau berada, kita mau angkat tangan kita mau menyembah Dia, kita mau menyembah Dia, menyembah Dia. Mari angkat tangan. Sama-sama kita mau katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan mengalir, Roh Kudus mengalir,
kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, biarlah memenuhi setiap hati kami. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi kita mau katakan hadirat-Mu Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan. Oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi kita mau katakan menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar lagi kita mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah setiap firman-Mu ini Tuhan menjadi rema di dalam setiap hidup kami Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Saya senang banget, Koko senang banget bertemu kalian lewat online. Semoga kalian semua diberkati oleh Tuhan, kalian stay safe, stay healthy ya. Hari ini corona atau pandemi ini mengajarkan kita bahwa ayat firman Tuhan ini sungguh-sungguh terjadi. Dalam Yeremia 9 ayat 23-24 dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi lewat pandemi sekarang ini, corona ini, kita disadarkan ayat ini sungguh-sungguh benar. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Banyak orang sombong karena kebijaksanaannya, karena dia nilainya bagus terus di sekolah. Sekarang sekolahnya susah gitu kan ya, bersekolah susah dan masa depannya bingung gitu ya. Oh, kalau anak-anak muda bagus nilainya, itu nilainya nggak pernah jelek, nggak pernah remedi ya, ranking 1 terus dan sebagainya, itu biasanya bisa sombong ya. Hati-hati. Nah, atau orang bermegah karena kuat, atlet ya. Kenapa kok ke gereja pakai sepatu futsal? Biar kelihatan kalau atlet futsal gitu ya. Kenapa ke gereja kok pakai sepatu basket? Karena pengen kelihatan jadi pemain basket. Satu kali ada anak datang ke gereja gak pakai sepatu. Ditanya, apa kamu atlet silat? Bukan, karena rumah kebanjiran. Jadi teman-teman semua, ada orang merasa kuat kalau dia atletis, physically luar biasa bagus gitu ya, kuat, juara dan sebagainya. Sombong, merasa gak bisa sakit ya. Atau ada orang kaya yang
semuanya branded, bajunya branded ya, sepatunya yang paling baru, iPhone lama dibuat ganjel pintu ya kan. Lalu iPad semua geletak kemana-mana, motor ganti terus dengan mudah. Ada orang kaya sombong, ya, bermegah luar biasa. Oh aku kaya, ini loh mobil baruku, ini loh barang baruku, ini loh pialaku juara aku lomba basket dan sebagainya. Atau orang bijak, oh aku lebih bijaksana. Tahukah teman-teman semua, hati-hati kalau kita itu mengandalkan itu semua. Pandemi ini mengajarkan kita kalau kita mengandalkan itu semua, itu sia-sia. Ya. Dalam Alkitab juga ada orang yang mengalami malapetaka, pandemi ini malapetaka. Contohnya orang bijak yang bodoh. Ini kontradiktif ya. Orang bijak yang bodoh siapa itu? Salomo. Salomo ini dikatakan orang paling bijak yang pernah ada di bumi. Tapi akhir hidupnya ia menikah dengan sembarangan ya, dengan perempuan-perempuan dari putri-putri negara tetangga. Akhirnya ia jatuh dalam penyembahan berhala. Ia nggak lagi menyembah Tuhan. Kuil yang harusnya dibuang, disingkirkan, semuanya banyak sekarang di Israel. Apa yang terjadi? Dia berkata semua hidupnya ini sia-sia. Dan Tuhan menghukum Salomo. Keturunan berikutnya daripada Salomo, kerajaannya pecah jadi dua. Keturunan Salomo cuma pegang 2 suku, hambanya 10 suku. Bayangkan. Jadi kenapa kau masih dikasih 2 suku? Karena Daud, bukan karena Salomo. Karena Salomo jelek di mata Tuhan. Karena dia mengalami berhikmat yang bodoh, dia kena malapetaka dan hancur. Kau berdoa, kalian mungkin adalah orang-orang pintar ya. Kalian IQ-nya luar biasa jenius gitu ya. IQ-nya tegak berdiri naik kursi mungkin ya. Ada yang jongkrok tengkurap ini wah luar biasa tinggi. Tapi kalau kita gak kenal Tuhan, itu hari-hari ini kebodohan seperti Salomo. Jangan kaget kalau malapetaka itu menghancurkan karir kita, ya, sekolah kita dan sebagainya. Hari ini kita alami. Karena itu ayo kenal Tuhan. Berbahagialah kita kalau kita bijaksana tapi kenal Tuhan. Yang kedua adalah orang kaya yang bodoh ya. Orang kaya yang bodoh itu dalam Lukas 12 ayat 21. Karena di sana wah dia berkata kepada jiwanya, tenanglah jiwaku, banyak kekayaan ya. Tapi ternyata malam itu juga dia diambil sama Tuhan nyawanya. Untuk siapa kekayaan itu nanti? Ya, kekayaan tidak berguna waktu orang itu menghadapi pandemi. Ya, kekayaan cuma sebentar. Tapi kalau kita ini percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan, Tuhan sanggup sembuhkan kita. Kalau contoh ya, satu kali ada anak muda datang ke dokter, bilang, dok saya sakit dok, tolong diperiksa. Ternyata dia sakit AIDS. Ya. Lalu papanya ngomong, dok, tak kasih semua rumahku, tolong sembuhno anakku. Ternyata harta tak berguna kalau malapetaka datang. Betapa pentingnya hari ini kita kenal Tuhan dan hidup benar. Kalau malapetaka itu datang, pandemi itu datang, yang Tuhan cari adalah orang-orang benar, bukan orang-orang kaya. Yang Tuhan cari adalah orang-orang mengenal Dia, bukan orang-orang yang bijaksana secara pemikiran. Yang ketiga, orang kuat yang bodoh. Contohnya di Alkitab siapa? Simson. Simson ini kuat luar biasa. Dia bisa bunuh 1000 orang cuma dengan rahang keledai. Bayangkan, rahang keledai itu kayak ditutup sama pukulannya gini ya. Dia bunuh 1000 orang. Kalau hari ini ada Simson, dia masuk di Avengers mungkin ya. Wah, salah satu tokoh luar biasa. Dia gak perlu casting, dia udah jago gitu ya. Ini kisah nyata, manusia sungguh. Tapi karena dia gak kenal Tuhan, dibilangi sama orang tuanya, jangan ke perempuan Filistin. Dia bersundal, gak mau kenal Tuhan, penuh dosa. Hati-hati ya. Jadinya Simson B3, buta, botak, budak. Harusnya hamba Tuhan yang luar biasa mau diangkat Tuhan, sekarang dibuat tertawaan. Buta, botak, budak suruh giling batu kilangan dan diterawakan.
Bayangkan, dari orang yang luar biasa tinggi menghajar 1000 orang dan mati. Pahlawan yang gagah perkasa jadi budak, buta dan botak. Memalukan. Kenapa? Ya disebut bodoh. Karena gak kenal Tuhan. Hari ini dengar baik-baik, apapun keadaan kita, mungkin kita pintar ya, mungkin kita kaya, puji Tuhan, mungkin kita kuat ya, mungkin ada yang cantik, ada yang ganteng. Ingat, semua itu gak akan berarti kalau malapetaka datang. Karena itu perlengkapilah dirimu dengan mengenal Tuhan. Satu hal yang penting yang sudah diambil Daud. Daud mungkin gak tinggi besar kuat. Daud mungkin gak kaya dari lahir. Daud mungkin gak sekolah tinggi S1, S2, S3. Tapi Daud punya satu yang istimewa. Dia bermegah kalau dia kenal Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan di sana, Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Dia bangga kalau dia muji Tuhan. Bahkan dia dimaki-maki waktu dia puji Tuhan sampai menari-nari, bajunya dilepas dan sebagainya. Istrinya loh ngomong, kamu ini gila. Tapi dia gak peduli. Karena dia tahu yang harus ditonjolkan, yang harus dibanggakan, itu waktu dia kenal sama Tuhan. Dalam Mazmur 119 ada 3 hal yang membuat Daud ini bermegah karena Tuhan. Apa yang dilakukan Daud? Yang pertama, ia bergemar akan firman. Ya. Mazmur 119 minimal 4 kali. Saya catat di sini minimal ini ya. Masih ada yang lain. Ada di ayat 24, 47, 77, 92. Dia berkata, aku bergemar akan Taurat. Kalau hari ini kita bergemar akan firman, maka Tuhan adalah kebanggaan kita. Ya. Tapi kalau kita gak bergemar akan firman, Tuhan bukanlah kebanggaan kita. Daud dikatakan lebih cinta firman daripada emas tua, atau lebih daripada madu yang mengenakkan badan. Wah, dia cinta firman. Wah, karena itu waktu malapetaka datang, anaknya kudeta dia tetap berkemenangan. Dia berkata, betapa banyaknya lawanku, tapi aku tahu Tuhan di sisiku. Ya. Yang kedua, Daud ini suka memuji Tuhan. Mazmur 119 ayat 164, 7 kali sehari ia memuji Tuhan. Betapa pentingnya kita suka memuji Tuhan. Kita bermegah karena kita suka memuji Tuhan. Apa hari ini isi Instagrammu? Apa isi sosial mediamu? Apa isi pemikiranmu? Apakah ada bagian memuji Tuhan? Suka firman, sharing firman yang memberkati banyak orang, ya. Atau yang kita pikirkan sesuatu yang duniawi. Ayo kita introspeksi diri kita, koreksi diri kita. Yang ketiga adalah Daud adalah pribadi yang suka curhat sama Tuhan. Mazmur 119 ayat 51 dan 53 sampai 53. Lalu Mazmur 119 ayat 19 sampai 20. Dia suka berdoa. Dia suka kejar Tuhan. Hari ini di masa pandemi, jangan andalkan pemikiran kita. Pemikiran kita bisa salah. Jangan andalkan kekuatan kita. Bahkan atlet terkuat pun bisa sakit, gitu ya. Jangan andalkan kekayaan kita. Kekayaan kita bisa habis. Andalkanlah Tuhan, karena Dialah penolong kita waktu malapetaka. Mari cari firman, mari suka memuji Tuhan lewat ibadah online hari ini. Dan mari kita semua suka curhat, berdoa, mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh beribadah bersama online. Kami gak mau bermegah karena apa yang kami miliki, tapi biarlah kami bermegah karena kami mengenal Engkau, pribadi yang kami kasihi. Karena Engkau yang memegang seluruh bumi dan memegang hidup kami. Badai apapun boleh datang. Kami tahu di Alkitab banyak badai bagi tokoh-tokohmu, gua singa bagi Daniel, penjara bagi Yusuf, dapur api bagi Abednego Satrapesa. Tapi karena mereka mengandalkan Tuhan, mereka bermegah karena Tuhan, mereka tetap menyembah Tuhan,
mereka diluputkan. Ajar kami mengerti Tuhan, sebagai anak muda-Mu. Ajar kami mengerti bagian ini lebih daripada yang lain. Terima kasih memberkati bangsa kami Indonesia. Engkau berkati pemimpin pusat sampai daerah. Engkau berkati kota Surabaya. Berkati gereja-Mu, Tuhan, segera boleh berbuka dan beribadah bersama-sama. Engkau berkati orang tua kami. Engkau berkati dengan berkat yang melimpah, kesehatan, segala yang baik Tuhan limpahkan. Juga kami sebagai anak-anak-Mu boleh jadi berkat, jadi terang bagi sahabat-sahabat kami pun dimanapun berada. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.